Desa Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah adalah salah satu desa yang terletak di ujung timur Purworejo, berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang, terbentuknya desa itu tak lepas dari para tokoh leluhur yang pertama kali babat alas di tempat tersebut. Dikisahkan oleh seorang tokoh masyarakat desa Pandanrejo, Sunyoto, bahwa di masa dirinya masih kecil, ketika itu orang tua atau Simba sering menceritakan bahwa terbentuknya desa Pandanrejo adalah pada tahun 1927 atau 1928. Jauh sebelum terbentuknya desa Pandanrejo, konon diperkirakan sebelum abad ke-19 ada prajurit Mataram yang lari dan berdiam diri di sana. Mbah Wonorobo, Mbah Barep, dan Pangeran Gusliu itulah yang sering disebut-sebut oleh warga masyarakat setempat sebagai leluhur atau cikal bakal terbentuknya desa Pandanrejo. Warga masyarakat setempat mempercayainya bahwa merekalah pembawa perkembangan peradaban di daerah tersebut. Barulah setelah tahun 1927 atau 1928 lahir desa Pandanrejo. Desa ini dipimpin oleh seorang lurah dari waktu ke waktu. Disinilah kami mencoba mengulik terkait cerita suksesi kepemimpinan di masa lampau. Oke, kembali lagi Bapak. Tadi itu ketika bicara tentang Pak Mangkutinoyo. Pak Mangkutinoyo itu maju 3 kali. Yang pertama itu bukan melawan ya, ibaratnya bertanding ya. Bertanding untuk memperoleh kedudukan di Desa Pandanrejo pertama Pak Wonotirto. Kedua, bertanding dengan putra dari Pak Wonotirto, yaitu Pak Slamet Sumotinoyo. Nah, dan setelah Pak Sumotinoyo ini dipindah tugaskan, ada pemilihan lagi tahun 932 antara Mangkutinoyo lawan Surodiharjo dan Suroparmo. Oh ya, ini pemenangnya siapa Bapak? Pemenangnya pada waktu itu adalah Bapak Surodiharjo. Surodiharjo. Iya, itu adalah putra Bapak Wonotirto juga. Putra Bapak Wonotirto juga. Tapi lain ibu dengan Pak Slamet Sumotinoyo. Itu 1932 sampai berapa Pak? Itu sekitar sampai 1976. 1976. Ya, itu sudah kemerdekaan. Sudah kemerdekaan. Ya. Ini kan berarti juga ada lama ya berarti ya ini menjabat ya Pak ya? Iya, kalau dulu kan kepala desa itu seumur hidup toh. Seumur hidup ya.
Oke, Nah, sama itu- kayak presiden Iya. dari kemarin ini. Pak Suro Diharjo itu sempat diberi apa ya namanya Plakat apa? sebagai gelondong, Gendong. ya, sebagai gelondong karena dia membawai desa-desa yang lain, Hmm. termasuk Logomulu, Tawangsari ini adalah di bawah desa Purbowono, ini adalah di bawah desa Tanjo ini. Hmm. Berarti kemajuan Desa Pandanrejo ini lebih dulu Ya lebih dulu. timbang desa-desa yang Iya. ada sekarang di bawahnya. Iya. Minta maafnya itu desa di bawah secara ini ya, Ya, tanah ya, Ah. yang tanahnya yang bersekitaran. bersekitarannya. Sampai 1976 lalu ada pemilihan lagi, Bu. Ada pemilihan kepala desa ya, tahun 777 tepatnya. Itu diadakan pilihan kepala desa. Waktu itu ada 4 kandidat, Nggih. yaitu Bapak Sastro Diharjo, terus Bapak Kasmo Hadi Prayitno, Bapak Sumedi, dan Bapak Wongso Pamiro. Nggih. 1976 dimenangkan oleh 1977 77 dimenangkan oleh Bapak Sastro Diharjo. Sastro Diharjo. Itu menjabat sampai ditambah 8 tahun kan berarti 1985 toh. Nggih. Nah, itu pemimpin pada waktu itu kan sudah ada aturan 8 tahun. Nggih, 8 tahun. 8 tahun harus Namun- sampai 85. Namun karena terganjal suatu masalah, Nggih. maka pada tahun 1982 Bapak Sastro Diharjo itu diberhentikan. Diberhentikan. Oke. Ini cerita sedikit tentang desa ya. Bicara tentang desa Pandanrejo ini ternyata juga tidak semulus-mulus mulus-mulus saja gitu ya. Iya. Tapi ada dinamika yang terjadi di desa. Setiap desa pasti ada ceritanya lah. Tidak bisa dipungkiri dan itu layak untuk diketahui juga, Pak, sebenarnya, Pak. Iya. Bukan menjadi sesuatu yang harus ditutup-tutupi mungkin ya. Oke, dilanjut di 1985 82 itu diberhentikan. 1982 itu dengan SK Bupati ya. Udah bupati ya. Ya, SK Bupati diberhentikan. Terus PJ. pada waktu itu langsung PJ yang melakukan adalah Bapak Sekretaris Desa Pak Sumedi. Hanya 1 tahun PJ, terus diganti lagi dengan caretaker. Caretaker ya, Caretaker, kepala desa pilihan Kepala Desa atasan. Pilihan atasan Nggih. itu 2 tahun dari tahun 84 sampai 85 akhir. Ya. Dijabat oleh Bapak Markun. Bapak Markun itu Satuan Koramil Kecamatan Kaligesing. Oh. Ya, Satuan Koramil Kecamatan Kaligesing yang menjalankan caretaker di Siaparijo ini. Terus tahun 85 itu diadakan pemilihan kepala desa. Nggih. Nah, jagonya ada dua Nggih. kandidat, yaitu Bapak Sarman Sarman sama dan Bapak Suparno. Suparno. Trah. Nah, Pak Sarman dan Pak Parno ini adalah satu nenek moyang, Satu nenek moyang. trah, yaitu Trah Wonorobo. Ponorogo ya. Nggih. Trah Wonorobo yang waktu itu dimenangkan oleh Pak Sarman. Sarman ya. Pak Sarman menjabat selama 2 periode, waktu itu berarti 16 tahun. 16 tahun, 16 ya. tahun. Nah, berakhir pada tahun 2001. 2001. Oke. Setelah 2001 ada pemilihan lagi, Bapak. Ini kan Tahun 2001, belum sampai 2020 loh ini loh. Nanti. tahun 2001 itu dilakukan pilihan kepala desa lagi. Jagonya ada 3, Hmm. yaitu Pak Supandi, Pak Mati Sucipto, dan Ibu Sri Hastuti. Hmm. Nah, ini yang menjadi kepala desa adalah Bapak Supandi. Juga Trah Itu adalah Trah Wonorobo juga. Ponorogo. Kalau dengan Pak Sarman itu sepupu. Pak Sarman ya. Ya. Nggih. Terus Pak sampai Supandi sampai Pak Supandi itu menjabat dari tahun 2011 sampai 2017. Nah, tahun 2017 itu diadakan pemilihan kepala desa lagi, Nggih. dan di situ ada
calon tunggal, Nggih. yaitu saya Sunyoto. Nggih. Itu pada waktu itu yang menjabat menjadi kepala desa dari tahun 17 sampai tahun 2011 sampai tahun 2017. 2017. 2017. Nah, 2017-nya pilihan lagi Nggih. kepala desa yaitu Pak Pandi. Pandi dan saya. Nggih. Nah, saya dan Pak Pandi adalah satu Trah. juga, Trah, nggih. sepupu juga. Nggih. Ya, pernah kalau di urut tuanya, Nggih. tua Pak Pandi dengan Nggih. saya. Nggih. Nah, yang jadi adalah Pak Pandi. Pak Pandi sampai sekarang. Oke. Ini ya teman-teman ya. Mungkin untuk masyarakat Purworejo sendiri kan belum tahu Pak cerita daripada Desa Pandanrejo. Iya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan itu sangat indah dan runtut gitu loh Pak. Untuk di Pandanrejo sendiri tadi kita bicara tentang pemerintahan gitu Pak. Iya. Pastinya di Desa Pandanrejo juga banyak cerita-cerita sejarah juga ya Pak ya, kayak kemarin atau tadi juga kita sempat ngobrol tentang apa, ada telik sandi mungkin apa Pak? Oh itu. Nggih. Kalau Panenjo ini kalau dilihat dari sejarah sebelum namanya Panenjo itu Nggih. memang kalau dikupas menarik banget. Menarik, ya. Karena Panenjo ini adalah di zaman penjajahan Belanda saja ya. Nggih. Ini merupakan tempat strategis Tempat yang strategis. bisa digunakan untuk Belanda merancang sesuatu, mungkin termasuk ekonomi, mungkin termasuk pendidikan dan sebagainya. Contohnya ada apa Pak di sini Pak? Buktinya pada waktu itu Belanda ada di sini, itu ada peninggalannya, Nggih. yaitu SD Panenjo itu. Nggih. Itu waktu itu adalah bangunan Belanda juga yang masih standing waktu itu. Sending ya. Ya. Terus diubah dengan adanya impres ya. Impres. Dengan adanya impres. Terus Pasar Pendem. Pasar Pendem. Pasar Pendem itu juga merupakan bangunan zaman Belanda. Mm-mm. Gitu. Pasar Seton ya Pak? Bukan. Bukan. Pasar Pendem yang pasar tradisionalnya. Tradisionalnya. Nah, Oke. terus pasar setonnya itu, kalau pasar seton itu saya belum bisa cerita tentang pasar seton. Tapi kayaknya kalau dilihat dari perkembangan kambing yang ada di sini juga ada kaitannya dengan Belanda juga. Ada. Oke. Ya teman-teman, cukup jurnal Lelana pada sore hingga malam hari ini bersama Pak Sunyoto berbicara terkait kepemerintahan daripada Desa Pandanrejo. Untuk cerita-cerita selanjutnya mungkin saya bersama dengan tim bakal jelajah juga Bapak ya, mohon izin, mohon doanya untuk melihat daripada sudut pandang kami sebagai masyarakat Purworejo yang ingin mengetahui apa saja yang ada di setiap desa di Kabupaten Purworejo. Mungkin kalau memang dibutuhkan atau mungkin bisa menjadi narasumber kembali Bapak, saya mohon waktu dan keberkenanannya Bapak untuk bercerita kembali kepada kami. Siap, kalau baik. Oke. Terima kasih. Untuk sesi ini saya akhiri. Salam budaya.